berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat ke gereja ini Tuhan, karena kerinduan setiap hati kami menemui Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau yang berkati ibadah ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Biar hanya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang mengalir di tempat ini. Biar hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Shalom JTC. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua di sini percaya bahwa Yesus adalah Raja dan segala Raja. Amin. Amin. Yang siap memberikan terbaik buat Raja kita, silakan haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan teman-teman. Come on. Bersyukurlah kepadanya.
hati kami. Katakan kau batu karang. Kau batu karang yang teguh, Kota benteng yang luar biasa Tuhan. kota benteng dan perisaiku, Yang menang kalahkan maut. yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama tangan terangkat katakan. Sekali lagi dengan lebih tinggi katakan. Sama-sama anak muda singilah. Katakan, Yesus kau. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Aku percaya anak-anak muda, anak-anak jadi CPR jadi menangkan. Bisa lebih lagi buat Tuhan, amin. Mari nyatakan, kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, Yang menangkan yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Singilah haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Anak-anak muda tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Aku yakin anak-anak muda bisa lebih lagi buat Tuhan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Katakan. Mari sama-sama dengan segenap hati menyatakan agung dan Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindungan, untuk
biasa hari Kamu ini. luar biasa hari ini. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, baik. Mari teman-teman, sama-sama kita siapkan hatimu yuk. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan Yesus. Kita mau memberikan pujian dan terbaik kita untuk Tuhan. Aku yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada hari ini ingin datang kepada Tuhan. Ingin menyatakan kalau Tuhan Yesus sangat baik di hidup kita semua. Amin. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari dengan imanmu sama-sama nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan imanmu sama-sama nyatakan. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau beserta. Kami percaya Engkau Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari lebih lagi sama-sama kita nyatakan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kami nyatakan. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Lebih lagi dengan imanmu sama-sama nyatakan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Teman-teman, lagu ini adalah salah satu lagu yang sering banget aku dengerin belakangan ini. Aku merasa kalau Tuhan sangat bekerja dalam kehidupan setiap kita, amin? Amin. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan lewat lagu ini, ternyata aku mendapatkan sebuah pesan. Tuhan lagi ngomong sama kita sebagai anak-anaknya. Tuhan bilang ke kalian semua, "Hei anakku, kamu tidak perlu takut. Kamu tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir, sebab hidupmu berada dalam tanganku," kata Tuhan. Dan aku mau teman-teman, sekarang kita keluarkan setiap pujian penyembahan terbaik kita di hadapan Tuhan. Yang mau angkat tangan, silakan angkat tangan setinggi mungkin buat Tuhan. Pakai waktu ini untuk ketemu sama Tuhan. Pakai waktu ini, bebaskan dirimu. Jangan peduli sama orang-orang di sekitar kalian. Tuhan lagi ngomong sama kalian sekarang. Apapun masalah kalian sekarang, Tuhan hadir buat kalian. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan. Ayo mari teman-teman, aku percaya kita bisa lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah beserta. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam setiap masa dalam hidup kami, di dalam setiap waktu dalam hidup kami yakin dan terlalu percaya bahwa Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Di dalam suka, di dalam duka, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur pada siang hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini, di JTC PRJ dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan saat ini kami menundukkan diri kami merendahkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya penyertaan dan pertolongan yang daripada Roh Kudus menyertai setiap kami, menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa kehendak Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup setiap kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh memberitakan kebenaran. Dan biarlah Tuhan hari ini bukan hamba-Mu yang bekerja, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja, memampukan kami untuk kami boleh lagi mengerti apa yang sekali lagi yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau serahkan jalannya ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Amin. Haleluya, sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, shalom semuanya. Silakan duduk teman-teman. Thank you teman-teman PPW. Oke, luar biasa teman-teman. Puji Tuhan ya, seminggu udah berlalu. Ketemu lagi di hari Minggu teman-teman. Waktu berlalu sangat cepat ya. Oke, mungkin sebelum buka aku mau nanya dulu, adakah teman-teman dari kelas besar yang minggu lalu yang baru pertama kali hadir dan udah hadir kembali di hari ini? Boleh angkat tangannya? Teman-teman, boleh yang tinggi. Oke, puji Tuhan banyak ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat teman-teman baru kita. Oke, selamat datang teman-teman di JTC PRJ. Jadi mungkin ini baru pertama kali ya teman-teman lihat PPW kita. Ya seperti inilah di JTC PRJ gitu ya. Seperti inilah rumah teman-teman yang baru gitu ya. Nah di rumah yang baru ini juga aku mau ngasih tahu beberapa hal bahwa kita di JC itu bukan ibadah hari Minggu doang, teman-teman, tapi kita di JC itu ada cool, kita ada sports day, dan aku sangat nge-encourage untuk teman-teman baru untuk boleh join cool kita, join sports day kita gitu ya. Kalau cool tuh pasti biasanya makan-makan, makannya enak. Apalagi SOG katanya Jumat ini yang masak Koko Juan katanya, ya kan? Nah, jadi datang teman-teman yang rumahnya daerah Sunter atau sekitarnya, bisa datang ke apartemen Sunter Metro hari Jumat ini gitu ya. Terus ada juga sports day teman-teman, ada. Jadi kita tuh biasanya hari Sabtu pagi juga suka olahraga bulu tangkis, suka olahraga basket. Jadi buat teman-teman kelas besar yang baru pertama kali hadir, boleh banget teman-teman join sports day kita, join cool kita gitu ya. Jadi di cool juga kemarin kan nomor teman-teman udah dimintain, jadi buat teman-teman Cool Brave boleh ditemenin nih adik-adiknya gitu ya. Karena JC ini bukan hanya ibadah hari Minggu, tapi setiap minggu tuh kita ada kegiatan. Jadi sangat besar harapan kami gitu ya dari JTC PRJ untuk boleh teman-teman yang baru hadir dan bergabung bersama-sama dengan kita. Yang mau katakan? Amin. Oke. Shalom sekali lagi semuanya. Mungkin juga aku kembali memperkenalkan diri aku. Nama aku Frans gitu teman-teman. Yang baru bisa panggil aku Frans, bisa panggil Ko Frans. Jadi kalau ketemu di mall, kalau ketemu di gereja, gak usah sungkan-sungkan apa, bilang aja, "Hai Ko Frans," gitu ya, "Hai Frans," gitu. Dan aku di JTC PRJ di sini melayani, membantu Ko Joshua dalam kepemimpinan di JTC PRJ. Oke, sekian perkenalannya gitu ya. Nanti kenalan lebih lanjut di Cool. Iya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas satu tema yang cukup menarik. Mungkin teman-teman mikir tema ini kayaknya nggak relevan deh kok buat hidup aku yang kayak baru belasan tahun.
Tapi aku yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin, dan dia nggak mandang batas umur, nggak mandang jenis kelamin. Firman Tuhan itu ada untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, boleh ditampilin aja langsung. Next. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema. Jadi ini temanya juga aku yang susun. Hari ini kita akan bahas mengenai let it go gitu ya. Let it go gitu ya. Biasanya mungkin teman-teman dengernya go sushi, kan restoran-restoran sekarang juga go gitu ya depannya. Oke. Hari ini kita akan bahas tema yaitu let it go, teman-teman. Ada yang tahu arti bahasa Indonesianya apa let it go? Ada yang bisa menerjemahkan? Ada yang berani? Melepaskan. Apalagi? Ayo. Hah? Ada lagi? Coba tunjuk tangan. Let it go apa artinya? Keberatan. Hah? Apa? Let it go apa? Melepaskan gitu ya, meninggalkan gitu ya, melepaskan, meninggalkan, intinya itu ya. Dan kalau misalnya dengar kata ini gitu ya, 3 kata ini, let it go, boleh next? Bener gak teman-teman muncul kebayang 2 orang ini? Betul ya, berarti film Disney yang kita tonton masih sama ya. Jadi aku nonton Frozen, teman-teman juga nonton Frozen. Yeah. Nah jadi kan kalau aku tuh inget ya teman-teman, waktu aku SMP tuh, ada drama kolosal, ya semacam drama kolosal gitulah, pemerannya juga teman-teman SMP aku. Nah, meranin film Frozen gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya dari film Frozen ini, ketika kata let it go, aku juga ingetnya ya si Frozen ini gitu ya. Si dua princess ini, Princess Anna dan Princess Elsa gitu ya. Nah sebenarnya kisah cerita si 2 princess ini kan kisah mengenai seorang kakak yang pergi mengasingkan diri karena kekuatan supernya gitu kan, karena kekuatan magicnya. Terus dia kembali lagi akhirnya bisa menerima berdamai dengan diri sendiri etc. gitu. Tapi teman-teman sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik dari kisah mereka berdua. Yaitu apa teman-teman? Mengenai melepaskan sesuatu. Akhirnya si kakak dengan kekuatan magicnya gitu ya, akhirnya dia bisa lepas. Dan si kakak juga mungkin karena dia hidup di tempat yang terasing, hidup nggak bersama-sama dengan orang tua dan saudaranya, mungkin dia juga mengalami pahit, mengalami tertekan, udah gitu ditipu muslihatin sama pangeran itu ya teman-teman kalau nggak salah kan, bener kan? Tapi pada akhirnya si kakak kembali lagi ke kerajaannya dan comeback stronger gitu ya, Cilah. Kembali dengan lebih kuat. Dan itu teman-teman sebenarnya dari kisah Frozen ini gitu ya, kita bisa belajar sebenarnya si kakak ini ada sesuatu yang dia lepaskan. Ada sesuatu yang dia tinggalkan, ada sesuatu yang dia buang. Yaitu apa teman-teman? Rasa sakitnya, rasa pahitnya, rasa gak enaknya dia ketika dia disakitin, ketika dia dijauhin sama banyak orang. Nah teman-teman, ngomong panjang lebar tentang Frozen gini, ada gak kaitannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ada teman-teman. Kenapa aku bilang ada? Karena seringkali kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak mudanya Tuhan juga suka nyimpen rasa sakit hati kita sama orang lain. Betul apa betul? Betul. Yakin banget lagi jawabnya betul. Itu kan berarti jangan. Nah mungkin contoh deh misalnya hal paling simple. Kalau di rumah orang tua negur dikit udah langsung baper. Aduh papa mamaku gak ngertiin aku gitu. Kalau misalnya disuruh belajar, aduh mental health aku tuh terganggu gitu ya. Papa mama tuh ngertiin aku gak sih? Gitu ya contohnya. Tapi inilah teman-teman yang mau sama-sama kita pelajari gitu ya. Kita mau sama-sama renungkan apa respons hati kita yang benar ketika kita ditegur, ataupun ketika kita disakiti, ataupun ketika kita dikasih masukan. Karena banyak sekali anak-anak Kristen, anak-anak muda, anak-anaknya Tuhan ketika ditegur, ketika dikasih masukan malah dipendam sendiri, akhirnya jadi penyakit. Akhirnya jadi berimbas ke karakternya, berimbas ke sikapnya. Kenapa? Karena dia gak bisa mengampuni. Karena dia gak bisa melepaskan sesuatu yang ada menjadi bebannya. Itulah teman-teman. Kenapa sebenarnya ketika kita berbicara mengenai melepaskan sesuatu, kita juga berbicara mengenai kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Bagaimana dirimu saat ini? Apakah kamu lagi menyimpan kesedihan? Apakah kamu lagi menyimpan kepahitan? Apakah kamu lagi benci banget sama orang yang lagi yang mungkin hidupnya dekat sama kamu? Mungkin kamu gak suka sama orang tua kamu. Mungkin kamu gak suka sama teman sebangku kamu. Mungkin juga kamu gak suka sama teman sepelainan kamu. I don't know gitu ya.
tidak tahu. Tapi biarlah teman-teman sharing pada siang hari ini memampukan setiap kita untuk kita boleh melepaskan beban, memberikan pengampunan untuk setiap orang yang ada di samping kita. Amin. Amin. Nah, tadi aku ngomong gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai melepaskan pengampunan, mungkin enggak lah kok, gue enggak ada kepahitan, gue biasa-biasa aja, hidup gue nyaman-nyaman aja gitu ya. I love everyone, everyone love me gitu ya. Jadi apa masalahnya gitu. Tapi ketika kita berbicara mengenai pengampunan, kita nggak selalu berbicara mengenai pengampunan atas dosa, atas kesalahan dalam konteks besar. Tapi pun dalam konteks kecil, dalam konteks simple kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya teman-teman, aku tuh sekarang udah bisa nyetir mobil gitu ya teman-teman. Jadi walaupun mungkin teman-teman lihat aku sharing di depan, kadang-kadang aku kalau nyetir juga nggak sabaran gitu. Apalagi kalau disalip gitu ya, oh siapa lu nyalip gue salip balik gitu kan. Jadi ya itu teman-teman kadang-kadang dalam hal kecil untuk kayak ya udah ngebiarin orang untuk pergi ya. Kadang-kadang aku pun juga masih belajar gitu ya. Contoh misalnya juga kayak kalau misalnya diledek gitu ya. Diledek sama orang gak bisa tuh kadang-kadang kita terima. Kadang-kadang bisa diserang balik gitu kan. Contoh misalnya, ih Frans lu gede banget. Iyalah gue gede daripada lu gitu kan. Ya kayak gak pernah dikasih makan gitu kan. Jadi pokoknya ada aja pengen bales gitu ya. Kadang-kadang ketika kita berbicara mengenai pengampunan itu, kita sering lupa hal-hal kecil juga yang sebenarnya menyakiti hati kita. Hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita tahan, tapi kadang-kadang kita juga suka suka berlebihan juga dalam menanggapinya. Nah, tetapi sekali lagi hari ini, yuk kita mau sama-sama berbicara mengenai pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Amin? Oke. Belajar mengenai pengampunan, kita hari ini mau baca dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Yusuf. Teman-teman tahu Yusuf? Siapa? Ya, tokoh Alkitab, benar. Yusuf itu tokoh Alkitab teman-teman yang sangat luar biasa kisahnya mengenai pengampunan. Di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, boleh teman-teman dibuka Alkitabnya, teman-teman multimedia boleh bantu aku juga untuk menayangkan Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Teman-teman juga boleh dibuka Alkitabnya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kalau udah ketemu teman-teman, kita baca berganti-gantian. Aku baca ayat yang ganjil, teman-teman baca ayat yang genap. Yang sudah ketemu katakan 15. Yang belum ketemu katakan 21. Sekali lagi yang udah ketemu katakan 15. Yang belum ketemu 21. Oke, masih ada yang belum. Kita butuh bantuan Koko Cici, teman-teman MM nih berarti. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Oke, karena aku lihat teman-teman udah buka Alkitabnya semua, udah ketemu ayatnya. Aku mulai baca ya, nanti teman-teman kita baca bergantian. Oke, aku mulai dari perikopnya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah mengganti Allah? Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Oke teman-teman, jadi Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini sepotong cerita gitu ya, sebagian cerita dari kisahnya Yusuf. Jadi Yusuf ini melalui cerita ataupun melalui kesengsaraan gitu ya, melalui perjalanan hidup yang amat panjang. Kalau misalnya aku ceritain lagi ya, mungkin untuk ngerimain teman-teman mengenai kisah Yusuf yang udah diajarin di sekolah minggu. Jadi si Yusuf ini hidup gitu ya sebagai anak yang paling disayang papanya gitu ya. Sebagai anak yang ya paling disayang orang tua lah gitu ya. Saking disayangnya dibeliin baju baru, dibeliin ya pokoknya benar-benar diperhatikan gitulah ya. Nah, karena dia menerima perhatian yang lebih dari orang tuanya, akhirnya saudara-saudaranya jadi cemburu, jadi iri. Ih, kalau misalnya dia dibeliin baju, kok dia sampai dibeliin baju kok gue enggak gitu ya. Ada nggak di sini yang pernah iri sama saudaranya? Malu-malu. Oh banyak ya. Oke. Aku agak nggak terbayang soalnya aku anak tunggal. Jadi gimana sih hidup bersaudara itu aku juga penasaran. Gitu ya. Nah si Yusuf gitu tuh teman-teman udah benar-benar disayang dan akhirnya saudara-saudaranya iri, cemburu. Dan karena saudara-saudaranya cemburu, saudara-saudaranya dengki, akhirnya si Yusuf ini dijual teman-teman sama saudara-saudaranya. Dijual ke orang Midian jadi budak. Nah udah jadi budak, akhirnya ditaruhlah dia di rumahnya Potifar gitu ya. Jadi budak di rumah Potifar. Tapi singkat cerita Yusuf bekerja di rumah Potifar, dipercayakan banyak hal. Dan ketika dia udah jadi kepala di rumah Potifar, dia difitnah sama tante Potifar. Ya difitnahnya ya begitu ya teman-teman udah baca sendiri. Setelah difitnah tante Potifar, akhirnya masuk penjara. Dan setelah masuk penjara kemudian karena satu lain hal, akhirnya tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Jadi orang berkuasa gitu teman-teman di Mesir. Nah ketika dia jadi orang berkuasa di Mesir nih, akhirnya datang saudara-saudaranya mau beli gandum, mau beli bahan makanan, soalnya ada kelaparan. Nah singkat cerita akhirnya karena Yusuf tahu saudara-saudara mereka, akhirnya saudara-saudaranya dipanggil untuk tinggal di Mesir, gitu ya. Si saudara-saudaranya Yusuf tinggal di Mesir dan pada akhirnya saudara-saudaranya takut. Wah jangan-jangan Yusuf bakal balas dendam sama kita, apalagi papa kita udah meninggal, bisa-bisa kita mau diapain nih sama Yusuf. Dan akhirnya sampailah di suatu peristiwa yang kita baru baca di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saudara-saudaranya takut ini Yusuf mau balas dendam enggak ya? Gitu. Nah jadi tapi ketika kita baca di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, kita lihat respons Yusuf. Kita lihat apa yang disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf nggak mendendam teman-teman. Dia bilang, udah kamu gak usah pikirin, let it go gitu ya. Aku tahu kok mungkin kejahatan yang kamu lakukan kepada aku nih, gara-gara kamu nyakitin hati aku akhirnya bisa jadi Perdana Menteri dan aku bisa selamatin kamu, aku bisa nolongin kamu. Aku bisa nolongin keluarga kita, bisa nolongin papa kita. Jadi betapa mulianya hati Yusuf ini teman-teman, ketika kita berbicara mengenai pengampunan, dia nggak balesin dendam ke saudara-saudaranya. Tapi justru dia sadar, justru perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudaranya, perbuatan yang kurang ajar yang dilakukan oleh saudaranya, dibalas Yusuf dengan apa? Dengan memperhatikan kehidupan mereka. Nah, itu ceritanya Yusuf. Kalau teman-teman jadi Yusuf gimana? Kalau aku ya teman-teman, aku jadi Yusuf, aku gak bisa kayak Yusuf gitu. Kalau aku jadi Perdana Menteri udah pasti aku penjara itu semua adik-adik aku gitu ya. Tapi untungnya kan bukan aku yang jadi Yusuf gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman, dari apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lihat dari kisahnya Yusuf, ya sebenarnya kita pun juga bisa mempraktekkan, kita pun bisa mengambil nilai-nilai atau prinsip apa sih yang harusnya anak-anak Tuhan itu pegang mengenai pengampunan dari si Yusuf. Nah, yang aku catat nih, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Yang pertama, ketika ada orang nyakitin hati kamu, ketika ada orang yang berbuat jahat sama kamu, satu hal yang bisa kita lihat dari Yusuf adalah bersyukur. Bersyukur teman-teman, bukan syukurin ya, tapi bersyukur. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di Kejadian 39 ayat 1 sampai 2, ketika Yusuf itu dibuang teman-teman, ketika Yusuf jadi budak di rumah Potifar, Yusuf tuh gak menge-menge. Di Kejadian 39 ayat 1 sampai 2, Alkitab gak ngomong akhirnya bete lah Yusuf, akhirnya marahlah, kesalah Yusuf karena jadi budak. Enggak teman-teman. Tapi Yusuf melakukan pekerjaannya, dia bersyukur, dia gak banyak ngeluh,
Dia melakukan apa yang memang harus dia lakukan dan Tuhan menyertai apa yang Yusuf lakukan sampai dia menjadi orang penting di rumah Potifar. Teman-teman, dari hal yang dialami oleh Yusuf, kejahatan, hati yang disakiti, kita bisa lihat bahwa Yusuf tetap bersyukur, Yusuf tetap bersuka cita, Yusuf tetap oke, inilah keadaannya, yuk kita jalanin. Kita bisa lihat itu loh yang Yusuf lakukan ketika dia hatinya disakitin, ketika ada perbuatan jahat yang orang lakukan kepadanya. Dia bersyukur, dia nggak mingi-mingi gitu kalau kalau misalnya di Twitter gitu ya, kalau misalnya di medsos orang tuh ngomongnya mingi-mingi. Dia nggak mingi-mingi teman-teman. Dia mensyukuri, dia menjalani hari, dia bekerja dengan baik dan sampai akhirnya ya dia dipercayakan banyak hal oleh Potifar. Dari budak loh teman-teman, dari budak sampai orang penting di rumahnya orang penting gitu. Nah teman-teman, dari sikapnya Yusuf yang bersyukur, dari sikapnya Yusuf yang bisa menerima apa yang terjadi kepadanya, bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan kamu? Bagaimanakah dengan saya? Kita ini ada dalam keadaan yang seperti apa sekarang? Mungkin kan teman-teman baru naik kelas nih, atau teman-teman baru masuk kuliah. Biasanya kalau naik kelas tuh suka ada list guru yang dihindari, betul apa betul? Betul ya. Aduh guru matematika jangan sama ini dong, aduh gue guru bahasa Inggris jangan sama ini dong, sama teman-teman di SMA aku juga begitu. Tapi ketika kita udah ditempatkan nih di kelas guru tersebut, ketika kita udah tahu pasti ini guru bakal bikin gue bete, pasti ini guru omongannya bakal nyakitin hati gue gitu kan. Apa respons kamu? Akankah mengeluh terus atau ya udah kita jalanin aja? Nah, jadi dari kisah Yusuf tuh kita belajar bersyukur dan menjalani hidup apa adanya. Hidup pasti gak enak. Omongan orang pasti nyakitin gitu kan. Atau bahkan kalau misalnya kalau di sekolah juga aku ingat ada beberapa orang gitu ya yang dijauhin kayak jangan sampai dia denger sesuatu tentang gue bisa ribet nih urusannya. Tapi kalau orang itu tahu gitu kan, kalau misalnya orang itu deket sama kita ya udah mau gimana gitu kan. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari Yusuf, sejahat apapun omongan orang, seenggak enak apapun perilaku orang, satu hal yang harus kita lakukan yaitu baru aja diomongin, yaitu bersyukur. Haleluya. Selamat siang teman-teman. Masih bersama saya di sini ya. Iya. Oke, lanjut. Apalagi yang bisa kita pelajarin dari Yusuf? Yang kedua, dia memberikan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik di kondisi yang tidak enak. Nah, lanjut nih teman-teman. Dia udah jadi orang penting di rumah Potifar. Dia difitnah sama tante Potifar. Tahu kan kalau difitnah berarti kan diomongin yang gak benar. Gara-gara diomongin gak benar, akhirnya masuk penjara. Nah, masuk penjaranya gara-gara apa? Gara-gara kasus pemerkosaan. Nah, teman-teman kalau kita bicara mengenai kasus pemerkosaan, banyak sekali diskriminasi di lembaga pemasyarakatan, di penjara sama orang-orang yang melakukan kasus pemerkosaan. Pokoknya orang macam Yusuf nih, terpidana pemerkosaan nih, pasti tuh kelasnya, stratanya tuh paling bawah, paling jelek, paling sering dibully gitu teman-teman. Ya, paling sering dibully. Tetapi kalau kita lihat di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, Yusuf masuk penjara dengan kondisi terpidana pemerkosaan, dengan kondisi strata yang paling bawah, tetapi Yusuf tetap memberikan yang terbaik sampai dia jadi kesayangan kepala penjaranya, sampai dia jadi dipercayakan banyak hal oleh kepala penjaranya. Di tengah kondisi yang gak enak teman-teman, di tengah kondisi yang gak memungkinkan kita untuk bergerak ke kanan ke kiri untuk melakukan sesuatu, tapi Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Banyak omongan orang, banyak kritiknya orang yang mungkin nyakitin hati dan mungkin bikin kita jadi gak nyaman, bikin kita jadi gak enak. Aduh, gue diomongin si Santi nih, aduh gue diomongin si Paijo gitu. Jadi gak enak banget. Tapi kalau kita lihat dari Yusuf, mau diomongin orang, dibully orang, dia tetap memberikan yang terbaik. Nah, teman-teman semua bagaimana dengan kita? Teman-teman yang melayani. Kalau misalnya kamu dimarahin, contoh deh, Koko Nelson marahin pemusik gitu ya. Gara-gara, kalau pemusik? Mungkin gak nguasain lagunya. Gimana respons hati kamu? Contoh teman-teman Well Singer dimarahin Adeline, gak datang latihan. Bagaimana sikap hati kamu? Contoh lagi,
koordinator di sini, PIC di sini, kalau ditegur sama Kojung, gimana sikap hati kamu? Kok ini Kojung ngomongnya nggak enak banget sih? Nyakitin hati banget sih. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tetap memberikan yang terbaik. Nah, oleh karena itu teman-teman semua di sini, yuk di tengah mungkin omongan orang yang nyakitin, omongan orang yang nggak enak, yuk kita sama-sama tetap memberikan yang terbaik. Amin. Mungkin juga buat teman-teman semua ketika kamu diomongin orang tua kamu, mungkin ya, aku nggak tahu ketika kamu dibanding-bandingin sama saudara kamu, dibandingin sama anak-anak lain, gimana respons kamu? Gimana sikap hati kamu? Mau nggak kamu untuk tetap ngasih yang terbaik? Mau nggak kamu untuk tetap melakukan sesuatu dengan maksimal? Dan kita lihat Yusuf sekali lagi teman-teman, dihujat, dibully sekalipun dia tetap ngasih yang terbaik. Dan Tuhan menyertainya. Sampai dia jadi orang penting walaupun di penjara. Jadi teman-teman, tetaplah kasih yang terbaik. Tetaplah kasih yang maksimal di tengah kondisi yang gak enak. Dan pada akhirnya, yang kita bisa pelajari dari Yusuf, yang ketiga adalah Yusuf menyadari bahwa omongan orang, perbuatan orang yang jahat, itu adalah salah satu cara untuk dia memenuhi tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Dia sadar. Makanya dia ngomong, udahlah ya kesengsaraan ini gue jadi budak, gue masuk penjara gara-gara elu. Ya ini semua karena memang tujuannya Tuhan. Kenapa? Ya buat nyelamatin kamu juga dari kelaparan. Ini tuh suatu sikap yang aku pun juga sangat kagum dari Yusuf. Yang mungkin aku masih belajar bagaimana menerimanya. Bagaimana hujatan orang, perbuatan orang yang gak enak itu menyadarkan aku mengenai tujuan Tuhan yang sangat luar biasa. Luar biasa teman-teman. Yusuf itu bisa mengampuni karena dia sadar bahwa ini memang rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Orang yang menyakiti Yusuf itu jugalah yang diselamatkan oleh Yusuf. Jadi dia nggak fokus terhadap perbuatan orangnya, tapi dia fokus sama tujuan Tuhan. Dia fokus untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk keluarganya. Dan sekali lagi teman-teman, walaupun Yusuf udah punya kekuasaan, dia udah punya kekuatan untuk membalas, Yusuf nggak menggunakan kekuasaannya itu. Yusuf nggak menggunakan kemampuannya untuk balas. Tapi Yusuf justru menyadari bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup Yusuf. Ada amin? Mungkin kelak teman-teman kamu akan jadi penguasa gitu ya. Mungkin kelak jadi presiden, jadi menteri. Ya ini akan berlaku juga ketika kamu udah di posisi yang luar biasa, ketika kamu udah di posisi yang berkuasa gitu ya, posisi penting deh pokoknya. Mau nggak kamu mengampuni? Mau nggak kamu ya melepaskan beban gitu ya? Mau apa omongan orang, mau apa perbuatan orang yang jahat, mau gak kamu melepaskan itu semua? Dan satu hal teman-teman, dari kisah ini kita tahu bahwa hujatan, perbuatan orang yang jahat itu justru membantu kita, menolong kita, memotivasi kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup. Maka teman-teman, 3 hal inilah sebenarnya yang kita bisa pelajari dari Yusuf mengenai pengampunan. Mengenai mengampuni. Gak dalam hal besar, gak dalam hal kecil, gak hanya dalam hal besar, dan juga gak hanya dalam hal kecil, tapi dalam setiap hal teman-teman. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kamu. Amin. Jadi kalau misalnya disakitin, kalau misalnya diomongin orang yang jelek-jelek, kalau misalnya dihujat, dicela, let it go, biarin aja gitu. Yang penting saya tahu saya sedang menggenapi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Terserah apa kata orang. Gak ngurus gitu ya. Orang ngurus gitu. Karena ada 3 hal yang luar biasa mengenai pengampunan yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Nah itu kan Yusuf kok. Ya Yusuf kan Yusuf. Gue ya gue gitu ya. Jadi 3 hal itu sebenarnya gak berlaku dong buat gue. Nah kita bisa lihat juga di Alkitab. Ayat-ayat ataupun nilai-nilai yang berbicara mengenai pengampunan. Yang pertama teman-teman, kenapa sih kita harus mengampuni? Kenapa teman-teman? Kita harus mengampuni supaya kita, ya udah ngantuk semua ya. Mengampuni supaya kita
diampuni. Oke, kita baca bareng-bareng ya dengan suara keras. Matius 6 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini kan salah satu kata-kata, salah satu kalimat dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus ngajarin apa ke kita? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan itu ketika kita berbicara mengenai pengampunan itu gak hanya fokus bagaimana sih supaya kita mengampuni orang. Tapi pengampunan itu juga berbicara bagaimana kita juga meminta ampun akan kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita diampuni. Karena teman-teman kita itu gak lepas dari perbuatan untuk menyakiti ataupun disakiti. Siapa di sini yang pernah menyakiti orang? Oke, siapa di sini yang pernah disakiti? Kok lebih banyak yang pernah disakiti yang merasa gak pernah nyakitin orang ya teman-teman. Nah cuman dari firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa kita pun juga bisa menyakiti perasaan orang. Dan firman Tuhan ngomong apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi kita tuh juga harus sadar diri teman-teman bahwa kita pun juga bisa jahat sama orang. Oleh karena itu teman-teman pastikan bahwa kita minta ampun atas setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Yang kedua teman-teman, mengampuni itu juga membawa persahabatan dan sukacita. Yuk kita baca ya di Amsal 17 ayat 9 bareng-bareng. 1, 2, 3. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Oke, itu Amsal 17 ayat 9. Ketika teman-teman mengampuni, ketika teman-teman mengatakan, oke, ya udah lu salah, ya udah, let it go. Ya gue terima maaf lu. Apa kata firman Tuhan? Dia mengejar kasih. Ketika mengejar kasih berarti dia memaafkan, ya artinya ya dia membawa persahabatan, dia bersahabat sama siapapun gitu ya. Dan dia membawa sukacita, dia mengejar kasih teman-teman. Tapi kata Amsal, siapa membangkit perkara, dia menceraikan sahabat yang karib. Nah, jadi kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu juga membawa persahabatan dan sukacita. Siapa di sini hidupnya yang gak mau dipenuhi sukacita boleh angkat tangannya? Yang hidupnya mau dipenuhi sukacita boleh angkat tangannya? Nah, puji Tuhan. Berarti artinya kita harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan bilang yang menutupi pelanggaran itu mengejar kasih. Jadi teman-teman yang mau kunci resepnya bahagia, teman-teman harus mengampuni. Oke? Dan yang ketiga teman-teman, aku boleh undang teman-teman pemusik untuk maju ke depan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu memulihkan dan menyembuhkan. Teman-teman di Lukas 15 ayat 32, di Lukas 15 teman-teman itu ada kisah seorang bapak yang membagikan warisan kepada anaknya gitu ya. Dia bagikan warisan kepada anaknya dan anaknya tuh ya semacam kayak menyia-nyiakan warisannya. Dan kemudian anak itu kembali gitu ya. Dan tentu ketika menggunakan warisan dengan gak baik, tentu itu perbuatan yang nyakitin hati orang tua kan, betul nggak? Betul nggak? Contoh misalnya, kamu dikasih uang jajan, atau enggak kamu dikasih uang persembahan deh, bukannya kamu pakai ke gereja malah pakai ke warnet, nyakitin hati orang tua nggak itu? Ya kan, nyakitin hati orang tua, nyakitin Tuhan pula gitu kan. Tapi ketika kita lihat respon si papanya atas kelakuan anaknya itu, apa yang papanya ngomong? Kita tuh harus sukacita, kita tuh harus gembira. Karena apa? Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Di sini kita lihat ya, dari kisah bapa terhadap anaknya ini, kita lihat betapa besarnya kasih Tuhan yang membuat yang menggambarkan ketika kita mengampuni seseorang, itu justru harusnya memberikan kita sukacita, memulihkan hati kita, dan menyembuhkan hati kita. Jadi ketika teman-teman bilang, aku gak mau maafin dia kok, aku gak rela gitu ya, membiarkan dia hidup dengan damai. Hidup kamu justru gak akan dipulihkan dan disembuhkan kalau kamu gak mengampuni. Oleh karena itu teman-teman, di minggu hari ini gitu ya, di beberapa menit sebelum jam 1 siang teman-teman, hal yang aku sampaikan adalah gini. Ketika kamu
memberikan diri, menyiapkan hati untuk mengampuni orang, percayalah bahwa Tuhan akan berikan sukacita yang besar yang gak pernah kamu bayangkan sama sekali. Amin. Sekali lagi mungkin buat teman-teman, aku gak tahu apa yang terjadi di rumah kamu, di sekolah kamu. Mungkin orang tua kamu ngomongin nyakitin tentang kamu, ngebanding-bandingin kamu di sekolah, mungkin temen bangku kamu, temen kelas kamu rese, ngomong yang gak enak. Tapi satu hal teman-teman, yuk kasih pengampunan ke mereka. Yuk lepasin beban itu dari diri kamu. Karena percayalah teman-teman bahwa Tuhan itu pasti akan kasih sukacita yang lebih ketika kamu mengampuni. Buat juga teman-teman pelayanan, kembali lagi aku ingetin. Kalau misalnya ditegur, kalau misalnya dikasih masukan, ya jangan sakit hati. Jangan langsung keluar pelayanan. Teman-teman ketawa, tapi nanti ketika itu terjadi sama teman-teman, beda lagi. Apa yang terjadi? Aku ngomong ya jujur-jujur aja ya kan kita kan keluarga. Cilah keluarga. Yuk punyailah respons hati yang benar, punyailah sikap yang benar. Apakah aku ngomong begini artinya aku udah suci dan bisa mengampuni? Belum juga teman-teman. Tapi satu hal yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, aku pun juga turut belajar. Aku pun juga turut menghidupi apa yang aku khotbahkan ini teman-teman. Dan aku harap juga teman-teman, setiap teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini pun punya komitmen dan keyakinan yang sama. Untuk kita harus sama-sama mengampuni. Amin? Amin? Ya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin aku tutup di sini teman-teman. Percayalah ketika kita mengampuni, ketika kita melepaskan sesuatu, kita gak akan rugi. Teman-teman, gak akan ada kayak kita sakit. Justru kata Tuhan, kalau kita mengampuni malah ada sukacita, ada kegembiraan, ada pemulihan, ada penyembuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yuk di sini siapa yang mau mengampuni boleh angkat tangannya. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk. Oke, yuk teman-teman, ini lagu yang udah lumayan lama. Gitu ya, mungkin zaman aku masih sekolah minggu gitu ya. Dan aku sangat diberkati mengenai lagu ini. Bagaimana kita tuh menyerahkan hidup kita, bagaimana kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ya mungkin di tengah kondisi kita Dan ketika kita berbicara mengenai pengampunan juga teman-teman, melepaskan pengampunan, ya kita juga butuh penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa mengampuni orang juga, gak bisa kita melakukan sesuatu itu tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu yuk mari siang hari ini aku mau ajak untuk setiap kita. Yuk boleh kita sama-sama angkat pujian ini sebagai doa dan harapan kita. Sebagai doa dan permohonan kita pada Tuhan untuk Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Yuk mari siapkan hatimu, tundukkan kepalamu. Yuk kita angkat pujian ini. Segenap hatimu nyatakan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, susah dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
mengenai mengampuni. Ya, seenggaknya kita udah tahu kenapa kita harus mengampuni dan apa yang terjadi kalau kita mengampuni. Nah, sekarang keputusannya, komitmennya sekarang sudah ada di teman-teman. Aku cuma bisa bicara dalam waktu beberapa menit lagi, tapi percayalah teman-teman, ketika teman-teman mengambil komitmen pada siang hari ini, ketika teman-teman berdoa pada siang hari ini, aku terlalu yakin dan percaya kalau Roh Kudus, Tuhan Yesus pasti akan menolong teman-teman dalam memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti hati kamu. Setiap orang yang mungkin gak bikin enak dalam diri kamu. Dan teman-teman yang mau memberikan dirimu, yang mau meminta pertolongan Tuhan untuk mengampuni, aku undang untuk boleh bangkit berdiri. Tetap tutup matanya teman-teman, gak usah latah. Yang mau memberikan dirinya, yang mau meminta pertolongan Tuhan untuk mengampuni, boleh silahkan bangkit berdiri. Gak usah dilihat kanan kirinya teman-teman, it's okay. Boleh tetap duduk, boleh berdiri teman-teman. Mari teman-teman angkat tanganmu, dan mari sama-sama kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah tahu, kami telah mendengar firman Tuhan mengenai pengampunan. Kami tahu apa yang terjadi ketika kami enggak mengampuni. Dan karena itu kami mau Tuhan melepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti kami. Kami mau melepaskan beban yang seharusnya kami enggak bawa. Kami memohon biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan setiap kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menghiburkan hati setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan hati kami. Tuhan, Kau yang berikan sekali lagi kami sukacita dan penghiburan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga Tuhan kami meminta ampun kalau kami juga menyakiti hati orang-orang. Tuhan melalui perbuatan ataupun ucapan kami. Oleh karena itu Tuhan, di tengah ketidakmampuan kami, di tengah ketidaksempurnaan kami memohon untuk Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk kami selalu melepaskan pengampunan, memberikan karakter, memberikan kasih dalam hati dan dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh menggenapi rancangan dan firman Tuhan dalam yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Ini doa kami. Ini permohonan dan ini harapan kami. Dan kami mau tutup dengan nyanyian Ku Persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami angkat tangan kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berkenan Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan.
taburkan pada setiap hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang ditaburkan oleh Kau Frans pada hari ini Tuhan dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Dan jangan berhenti Tuhan untuk mengajar kami setiap harinya Tuhan di kehidupan kami. Supaya kami dapat cepat mengampuni orang-orang lain Tuhan. Serta bersyukur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar hanya dalam nama-Mu kami tak berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, siapa yang merasa diberkati dengan sharing hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Wow, semuanya merasa diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kalau gitu mari angkat kedua jempolmu. Kita arahkan ke Kak Fran sambil bilang thank you Kak atas pelayanannya. Thank you Kak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi si PJ rindu untuk menjemput teman-teman yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Boleh, oh di sini ada. Halo, shalom. Semoga ada Yesus. Selamat datang. Oke, baik. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Jangan lupa minggu depan kita datang lagi beribadah bersama-sama di tempat ini. Oke, baik. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Boleh disiapkan teman-teman uang persembahannya. Bagi yang ingin memberikan secara cash, bisa disimpan dulu uangnya dan taruh di kotak coklat ketika keluar dari ruangan. Dan untuk yang ingin memberikan secara cashless, boleh silakan di-scan QR di depan atau boleh scan QR di depan kursi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, selamat memberi teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil memberikan persembahan, ini saatnya kita untuk mendengarkan video pengumuman dari tim multimedia. Shalom teman-teman semuanya, welcome to JTC PRJ News. Minggu depan JTC akan mengadakan JTC Connect nih, pada pukul 9 dan 11.30. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Jangan lupa ajak saudara dan teman-teman kalian ya. Kalian penasaran dengan info seputar JTC? Boleh banget nih kalian cek langsung Instagram dan YouTube kami. Semuanya itu ada di @JTCPRJ ya. Oh iya guys, JTC juga ada Cool loh. Apa itu Cool? Cool adalah sebuah wadah untuk anak-anak muda agar mereka dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Bagi kalian yang tertarik untuk join Cool, bisa scan QR di sini atau klik link bio Instagram kami ya. Ayo, siapa yang di sini rindu untuk melayani? Nah, kebetulan JTC masih open recruitment loh di bidang pemusik, admin, dancer, announcer, pendoa, usher, dan juga WL singer. Bagi kalian yang mau join bisa langsung scan QR di sini atau klik link di bio Instagram kami ya. Oke, segitu dulu aja untuk JTC News minggu ini ya. Sampai ketemu di JTC News selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Kalau ada butuh ulang, tolong dikasih tahu. Oke, terima kasih teman-teman dari multimedia. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Videonya seru banget ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita ya teman-teman. Karena di Instagram JTC PRJ akan ada banyak banget info penting terkait dengan ibadah yang akan di-share. Nah, sekarang kita mau pulang. Aku undang teman-teman semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas ibadah yang telah berlangsung dengan lancar. Biar setiap pujian dan nyanyian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Frans. Kami mengerti Tuhan, kami perlu mengampuni dan mengizinkan Tuhan memberikan kasih bagi kami. Mari teman-teman arahkan tangan kita ke Kak Frans. Tuhan Yesus, inilah hamba-Mu Kak Frans, Kau berkati dia dalam pelayanannya, Kau berkati keluarganya, apapun yang ia buat Kau jadikan berhasil, jadikanlah ia terang dan garam dimanapun Kak Frans berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi
pemimpin-pemimpin gereja kami, Gembala Sidang kami Bapak Niko, juga Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami, berkati pelayanannya di gereja ini agar melalui kepemimpinannya gereja kami akan Kau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan luar biasa. Kami juga ingin berdoa bagi pemimpin-pemimpin JTC, koordinator kami Kak Jos dan Kak Frans, berkati Tuhan dalam pemimpinannya bagi komunitas ini, berikan visi dan misi yang baru untuk JTC agar JTC dapat Kau pakai secara luar biasa untuk menjangkau anak-anak muda untuk mengenal Tuhan. Juga kami ingin berdoa bagi Indonesia, bangsa kami, berkati Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo, serta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintahannya selalu jaya dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia agar melalui Indonesia nama Tuhan dapat dimuliakan dan Indonesia dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga ingin berdoa bagi generasi Yeremia, generasi anak-anak muda dan jemaat-jemaat JTC. Berkati Tuhan generasi ini agar menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi pada dosa, dan melalui generasi ini nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang satu apapun. Dan teman-teman, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari siapkan hati kita untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, anak-anak JTC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday teman-teman semuanya. See you next week. Tuhan Yesus memberkati.